Keheningan di gereja Metodis Cedar Falls pecah bagaikan kaca ketika Rex mulai melolong. Tangisan pilu gembala Jerman itu menembus pidato penghormatan Pendeta Thompson, bergema di antara bangku-bangku kayu tempat 300 pelayat berkumpul untuk menghormati petugas Michael Harrison. Semua kepala menoleh ke bagian depan tempat kudus itu, di mana Rex duduk tegak di samping peti mati yang diselimuti bendera pawangnya. Mata gelapnya terpaku pada mahoni yang dipoles. Ya ampun, anjing itu seperti sedang mencoba memberitahu kita sesuatu, bisik Do Reynolds tua dari baris ketiga, tangan keriputnya menggenggam Alkitabnya yang usang. Lolongan Rex semakin dalam, menjadi sesuatu yang purba dan putus asa. Cakar-cakar besarnya menggaruk lantai gereja saat dia bangkit, menekan moncongnya ke tepi peti mati. Suara yang keluar bukanlah kesedihan, melainkan urgensi, mentah dan tanpa henti. Detektif Sarah Mitchell merasakan darahnya membeku. Dalam 6 tahun kemitraan, dia belum pernah mendengar Rex mengeluarkan suara itu. Ada sesuatu yang sangat salah. Silakan sukai dan bagikan pemikiranmu di komentar, beserta kota tempat kamu menonton. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Perilaku Rex meningkat dari lolongan putus asa menjadi menggaruk-garuk dasar peti mati dengan panik. Cakarnya menggaruk mahoni dengan suara yang membuat semua orang di tempat kudus bergidik. Sarah menyaksikan dari tempat duduknya di baris depan, naluri detektifnya berbenturan dengan suasana sakral pemakaman Michael. Tenanglah, nak, kata Pendeta Thompson lembut, mendekati Rex dengan langkah hati-hati. Tetapi gembala Jerman itu mengabaikannya sepenuhnya. Seluruh fokusnya terkunci pada sesuatu yang hanya bisa dia rasakan. Martha Harrison, ibu Michael yang berusia 65 tahun, menyeka matanya dengan tisu yang kusut. Dia hanya berduka, kasihan dia, bisiknya kepada saudara perempuannya, Dolores. Anjing itu dan Michael sangat dekat selama 6 tahun. Rex mungkin tidak mengerti mengapa Michael tidak bangun. Tetapi Sarah tahu lebih baik. Dia telah bekerja bersama Rex dan Michael selama 3 tahun, menyaksikan tim K9 itu memecahkan kasus-kasus yang membuat detektif veteran bingung. Rex bukan hanya pintar, dia luar biasa. Anjing itu pernah membawa mereka ke seorang anak hilang yang terkubur di bawah reruntuhan ketika para pencari manusia sudah menyerah. Di lain waktu, dia menolak membiarkan Michael memasuki sebuah gudang yang kemudian meledak akibat kebocoran gas. Rex tidak pernah bertindak tanpa alasan. Rengekan gembala itu semakin mendesak, hampir seperti percakapan, seolah-olah dia mencoba menjelaskan sesuatu yang penting kepada manusia yang tidak bisa mengerti. Telinganya tegak ke depan, tubuhnya gemetar dengan energi yang hampir tidak terkendali. Dia terus melihat dari peti mati ke Sarah, lalu kembali ke peti mati, mata gelapnya memohon. Haruskah seseorang menyingkirkan anjing itu? Tanya wali kota Patricia Hendris dengan bisikan panggung yang terdengar di seluruh gereja yang sunyi. Tidak, kata Sarah tegas, terkejut dengan keyakinan dalam suaranya. Dia berdiri, merapikan gaun hitamnya. Rex ingin memberitahu kita sesuatu. Riakan gumaman tidak nyaman menyapu seluruh jemaat. Protokol pemakaman di Cedar Falls adalah sakral, tradisi, ketenangan, penghormatan, perpisahan yang hormat, prosesi teratur ke pemakaman. Anjing yang mengganggu kebaktian sama sekali tidak terjadi. Tetapi agitasi Rex meningkat. Dia mulai mondar-mandir di sepanjang peti mati, berhenti di tempat-tempat tertentu untuk mengendus dalam-dalam sebelum melanjutkan. Polanya tidak acak, melainkan metodis, bertujuan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Dr. Reynolds membungkuk ke depan di bangkunya. Saya telah merawat hewan selama 47 tahun, dia mengumumkan dengan suara seraknya. Anjing itu tidak sedang berduka, dia sedang bekerja. Kata, bekerja, membuat Sarah merinding. Rex hanya bekerja ketika ada sesuatu untuk ditemukan, sesuatu untuk diselamatkan, sesuatu yang penting. Tetapi apa yang mungkin salah dengan peti mati Michael? Rumah duka telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Michael tampak damai, bermartabat, persis seperti seharusnya. Rex tiba-tiba berhenti mondar-mandir dan mulai menggaruk salah satu sudut peti mati. Cakarnya beradu dengan perangkat keras logam. Rengekannya menjadi lebih tajam, lebih mendesak, hampir putus asa. Apapun yang dia rasakan, waktu hampir habis. 6 tahun sebelumnya, pada suatu pagi yang pahit di bulan Februari yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya, petugas Michael Harrison menerima panggilan yang tidak ingin ditangani oleh polisi manapun. Situasi anjing terlantar di gudang Sinclair tua. Suara operator berderak melalui radionya, pengendalian hewan terikat dengan kasus penimbunan di Maple Street, bisakah kamu memeriksanya? Michael selalu menyukai anjing liar, kucing, anjing, bahkan rakun sesekali yang berkeliaran di kota.
Ibunya, Martha, biasa bercanda bahwa dia akan membawa pulang setiap makhluk hilang di Colorado jika dia mengizinkannya. Jadi, ketika dia berhenti di gudang reot di pinggiran Cedar Falls, dia tidak terkejut menemukan masalah. Yang tidak dia duga adalah menemukan seekor anak anjing gembala Jerman kurus dan ketakutan yang dirantai ke pipa berkarat di ruang bawah tanah, dikelilingi oleh kaleng makanan kosong dan kotorannya sendiri. Anak anjing itu tidak mungkin lebih dari 4 bulan, semua telinga dan cakar, dengan tulang rusuk terlihat melalui bulunya yang hitam dan coklat yang kusut. "Hai, sobat," bisik Michael, berjongkok perlahan. Anak anjing itu meringkuk ke dinding beton, tetapi ekornya sedikit bergoyang. "Seseorang pasti telah berbuat salah padamu, bukan?" Michael membutuhkan 20 menit membujuk dengan sabar sebelum anak anjing itu membiarkannya cukup dekat untuk melepaskan rantai berat yang telah menggosok luka mentah di lehernya. Ketika dia akhirnya mengangkat hewan yang gemetaran itu ke dalam pelukannya, anak anjing itu menempelkan wajahnya ke dada Michael dan merengek, bukan karena takut tetapi karena lega. "Baiklah, kurasa kamu akan pulang bersamaku," gumam Michael ke bulu anak anjing itu. "Tidak bisa membiarkanmu di sini sampai mati." Martha Harrison melirik sekilas makhluk menyedihkan yang dibawa putranya melalui pintu dapurnya dan segera mulai menghangatkan susu dan mencari selimut lembut. "Bayi malang itu," dia berdecak, naluri gurunya muncul. "Lihatlah mata manis itu. Dia telah melewati neraka, bukan?" Mereka menamainya Rex dan dalam seminggu menjadi jelas bahwa ini tidak akan menjadi anjing biasa. Rex tampaknya mengerti semua yang dikatakan Michael, menanggapi perintah kompleks dengan kecerdasan yang berbatasan dengan luar biasa. Ketika Michael pergi bekerja, Rex akan duduk di dekat jendela sampai mobil patrolinya berbelok. Ketika Michael pulang, Rex akan menunggu di depan pintu sebelum mesin mati. "Anjing itu lebih pintar dari kebanyakan orang, aku tahu," Dr. Reynolds mengamati selama kunjungan dokter hewan pertama Rex. "Lihatlah bagaimana dia mengawasimu, Michael. Dia sedang mempelajarimu, belajar darimu. Aku belum pernah melihat yang seperti ini." Ikatan itu semakin dalam selama pelatihan polisi Rex di Akademika 9 Colorado. Sementara anjing lain berjuang dengan perintah dasar, Rex menguasai teknik pencarian dan penyelamatan yang kompleks dengan intuisi yang hampir supernatural. Instrukturnya kagum dengan kemampuannya untuk menemukan benda tersembunyi, melacak aroma melalui medan yang mustahil, dan entah bagaimana merasakan bahaya sebelum itu terwujud. "Anjingmu memiliki bakat," Sersan Patricia Meyers memberitahu Michael selama upacara kelulusan. "Aku telah melatih ratusan anjing K9 dan Rex itu istimewa. Dia tidak hanya mengikuti aroma, dia berpikir 3 langkah ke depan." Kasus pertama mereka bersama membuktikan bahwa dia benar. Seorang gadis berusia 5 tahun bernama Emma Chen telah tersesat dari piknik keluarga di Rocky Creek Park dan menghilang ke hutan pinus lebat yang membentang bermil-mil di luar area rekreasi. Tim pencari telah menjelajahi hutan selama 8 jam tanpa hasil. Ketika Michael dan Rex tiba, Rex segera mengambil jejak aroma. Tetapi alih-alih mengikuti jalan yang jelas lebih jauh ke dalam hutan, dia membawa Michael ke arah yang berlawanan, menuju dasar sungai yang telah diabaikan oleh para pencari lain karena terlalu berbahaya untuk dilalui oleh seorang anak kecil. "Kau yakin tentang ini, nak?" tanya Michael, mempercayai rekannya. Meskipun ragu, Rex yakin. 300 meter ke hilir, mereka menemukan Emma terjebak dalam kekacauan cabang-cabang yang tumbang, kedinginan dan ketakutan, tetapi hidup. Dia telah mengikuti air, berpikir itu akan membawanya kembali ke area piknik, tetapi tertangkap ketika tepi sungai runtuh di bawah berat badannya. "Bagaimana kau tahu?" tanya Michael kepada Rex kemudian, menggaruk belakang telinga anjing itu, saat mereka menyaksikan para medis memeriksa Emma untuk mencari luka. Rex hanya menatapnya dengan mata gelap yang cerdas itu seolah berkata, "Aku mendengarkan apa yang dikatakan hutan kepadaku." Itu menjadi pola mereka selama 6 tahun berikutnya. Rex akan merasakan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia, dan Michael belajar untuk mempercayai naluri itu sepenuhnya. Ketika Rex menolak membiarkannya memasuki sebuah bangunan, Michael menunggu bantuan. Ketika Rex memberitahu tentang sebuah kendaraan yang tampaknya kosong, Michael menyelidiki lebih lanjut. Kemitraan mereka menyelamatkan nyawa, memecahkan kejahatan, dan mendapatkan rasa hormat dari setiap petugas penegak hukum di daerah itu. Panggilan terdekat datang 3 tahun setelah kemitraan mereka, selama penggerbekan narkoba di sebuah rumah pertanian di luar kota. Rex bertingkah gugup sepanjang pagi, mondar-mandir dan merengek dengan cara yang telah dipelajari Michael untuk dikenali sebagai peringatan. Ada sesuatu tentang operasi itu yang terasa salah bagi anjing itu, tetapi intel tampaknya solid. Penangkapan langsung seorang pengedar yang dikenal dengan riwayat pelanggaran tanpa kekerasan. Saat mereka mendekati rumah pertanian,
Rex tiba-tiba menempatkan dirinya di depan Michael dan menolak untuk bergerak maju. Tubuh anjing itu kaku, telinganya ditarik ke belakang, bulu kuduknya terangkat. Setiap naluri dalam tubuh kaninnya menjerit bahaya. "Ada apa, nak?" tanya Michael, tetapi jawaban Rex datang dalam bentuk tembakan senapan yang menghancurkan kulit pohon, tepat di tempat kepala Michael seharusnya berada jika dia mengambil langkah lain ke depan. Pengedar tanpa kekerasan itu telah mempersenjatai dirinya dengan senapan berburu bertenaga tinggi dan bersiap untuk menembak setiap polisi yang datang melalui pintunya. Jika Rex tidak menghentikan Michael di tempat yang tepat itu, petugas itu akan berjalan langsung ke garis tembak. Selama kebuntuan tenda yang terjadi kemudian, Rex tidak pernah meninggalkan sisi Michael. Ketika bala bantuan tiba dan situasinya terselesaikan, Michael berlutut dan melingkarkan lengannya di sekitar rekannya. "Kau menyelamatkan hidupku, nak. Bagaimana kau selalu tahu?" Rex hanya menempelkan kepalanya ke dada Michael. Caranya mengatakan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahwa ikatan mereka melampaui pelatihan, melampaui tugas, melampaui apapun yang bisa diajarkan atau dijelaskan. Mereka adalah mitra dalam arti yang sebenarnya, masing-masing melindungi yang lain, masing-masing mempercayai yang lain sepenuhnya. Martha Harrison menyaksikan hubungan mereka dengan campuran kebanggaan dan kekaguman. Sepertinya mereka berbagi jiwa yang sama, dia sering memberitahu teman-temannya di gereja. Anjing itu akan melakukan apa saja untuk Michaelku dan Michael memperlakukan anjing itu seperti keluarga. Dia benar. Rex bukan hanya mitra Michael. Dia adalah sahabatnya, orang kepercayaannya, sistem peringatan dini bahayanya. Dan Michael bukan hanya pawang Rex. Dia adalah pria yang telah menyelamatkannya dari kematian tertentu, memberinya tujuan, dan mencintainya tanpa syarat. Ikatan mereka ditempa dalam penyelamatan dan diperkuat oleh pengalaman bersama yang tak terhitung jumlahnya tentang bahaya, kemenangan, dan momen pemahaman yang tenang. Rex telah belajar membaca suasana hati Michael, mengantisipasi kebutuhannya, dan melindunginya dari ancaman yang jelas maupun tersembunyi. Sebagai balasannya, Michael tidak hanya memberi Rex rumah, tetapi juga alasan untuk menjadi. Itulah sebabnya, ketika Rex melanjutkan upayanya yang putus asa untuk berkomunikasi dengan para pelayat di pemakaman Michael, Sarah tahu dengan kepastian mutlak bahwa ini bukanlah kesedihan. Ini adalah Rex yang mencoba menyelesaikan satu misi terakhir untuk pria yang telah menyelamatkan hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Sarah Mitchell berdiri dari bangkunya, gaun hitamnya berdesir dalam keheningan tiba-tiba yang telah menyelimuti gereja Metodis Cedar Falls. Setiap mata di tempat kudus tertuju padanya saat dia mengambil langkah menuju altar di mana Rex melanjutkan cakaran paniknya di peti mati Michael. Beban 300 pasang mata terasa lebih berat daripada lencana detektifnya. "Detektif Mitchell," kata Pendeta Thompson dengan tenang, suaranya membawa otoritas 20 tahun memimpin jemaat ini. "Mungkin kita harus melanjutkan kebaktian." Rex jelas tertekan. "Tidak." Suara Sarah menembus udara sakral seperti pisau. "Maaf, Pendeta, tetapi ada sesuatu yang salah di sini." Rex tidak pernah bertindak seperti ini. Gumaman ketidaknyamanan mengalir melalui kerumunan. Margaret Foster, sekretaris gereja, yang telah mengatur lebih banyak pemakaman daripada yang bisa dihitung siapapun, menggelengkan kepalanya tidak setuju. "Ini sangat tidak teratur, detektif. Kami memiliki protokol, prosedur yang menghormati almarhum dengan martabat dan rasa hormat." "Nyonya, dengan segala hormat," jawab Sarah, pelatihan detektifnya mengambil alih. Rex telah menemukan anak-anak hilang, mendeteksi bahan peledak, dan menyelamatkan nyawa Michael lebih banyak daripada yang bisa saya hitung. Ketika dia bertindak seperti ini, orang-orang mendengarkan. Perilaku Rex meningkat melampaui apapun yang pernah disaksikan Sarah dalam kemitraan mereka selama bertahun-tahun. Gembala Jerman itu sekarang bergantian antara menggaruk sudut peti mati dan menatap langsung ke arahnya. Mata gelapnya menembus matanya dengan intensitas yang membuatnya merinding. Rengekannya telah mengambil kualitas yang hampir percakapan, seolah-olah dia mencoba mengucapkan kata-kata yang tidak dia miliki. Martha Harrison bangkit perlahan dari bangku depan. Tangannya yang bernoda usia mencengkeram dompetnya begitu erat sehingga buku-buku jarinya tampak putih. "Detektif Mitchell, saya menghargai dedikasimu kepada mitra putraku, tetapi ini adalah pemakaman Michael. Orang-orang telah berkendara berjam-jam untuk memberikan penghormatan mereka. Kita tidak bisa begitu saja." "Nyonya Harrison," sela Sarah dengan lembut. "Bagaimana jika Rex mencoba memberitahu kita sesuatu tentang Michael? Bagaimana jika ada sesuatu yang tidak kita ketahui?" Saran itu tergantung di udara seperti dupa, berat dan mustahil untuk diabaikan. Wajah Martha hancur karena kesedihan baru.
Apa yang mungkin ada? Putraku sudah mati. Detektif, ditembak mati oleh seorang pengedar narkoba yang tidak ingin masuk penjara. Tidak ada yang tersisa untuk ditemukan. Tetapi bahkan ketika Martha berbicara, keraguan menyusup ke suaranya. Dia telah membesarkan Michael Harrison, mengenalnya lebih baik daripada siapapun di gereja itu, dan dia selalu mengatakan bahwa putranya penuh kejutan. Bahkan sebagai orang dewasa, Michael akan muncul di pintunya dengan hadiah tak terduga. Seekor kucing liar yang dia temukan, bahan makanan untuk tetangga lanjut usia, cerita tentang kebaikan kecil yang dia lakukan tanpa ingin dipuji. Rex tiba-tiba menghentikan aktivitas paniknya dan duduk diam sempurna. Pandangannya terkunci pada Sarah. Keheningan meregang sampai menjadi tidak nyaman, lalu tak tertahankan. Postur anjing itu kaku, penuh perhatian seperti seorang prajurit yang menunggu perintah, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang tampak mengganggu seperti keputusasaan. Aku pernah melihat tatapan itu sebelumnya, kata suara serak dari tengah jemaat. Kepala pemadam kebakaran pensiunan Bob Garrison, 73 tahun dan dihormati oleh semua orang di kota, berdiri perlahan. Pernah melihatnya pada anjing penyelamat ketika mereka menemukan seseorang yang terjebak di bawah reruntuhan tetapi tidak bisa membuat manusia mengerti di mana harus menggali. Ini konyol, bentak wali kota Patricia Hendries, naluri politiknya menolak dari kekacauan yang berkembang. Kita mengganggu upacara sakral berdasarkan perilaku hewan yang berduka. Detektif Mitchell, saya sangat menyarankan Anda menyingkirkan anjing itu agar kita dapat melanjutkan dengan bermartabat. Tidak mungkin, gerutu Dr. Reynolds, wajahnya yang keriput memerah karena marah. Anjing itu mencoba menyelamatkan hidup. Saya yakin aku duduk di sini. Aku telah melahirkan cukup banyak bayi dan menidurkan cukup banyak kuda tua untuk mengetahui perbedaan antara kesedihan dan keadaan darurat. Jemaat mulai terpecah menjadi faksi-faksi. Anggota yang lebih muda, terutama mereka yang tumbuh dengan mendengar cerita tentang intuisi legendaris Rex, mulai menggumamkan dukungan untuk posisi Sarah. Anggota yang lebih tua, yang tenggelam dalam tradisi pemakaman dan kesopanan yang benar, memihak wali kota dan kepemimpinan gereja. Ini tidak pantas, kata Ethel Whitmore, penjaga standar komunitas yang ditunjuk sendiri. Michael malang pantas mendapatkan yang lebih baik dari sirkus ini. Michael malang mempercayai anjing itu dengan hidupnya, balas Jack Morrison, seorang petugas polisi muda yang telah dilatih di bawah Michael. Jika Rex mengatakan ada sesuatu yang salah, maka ada sesuatu yang salah. Pendeta Thompson mengangkat tangannya untuk menenangkan, tetapi argumen itu semakin kuat. Suara naik dan turun seperti khotbah yang bersaing, masing-masing pihak yakin akan keunggulan moral mereka. Sarah merasakan beban keputusan menghancurkannya. Membuat pilihan yang salah dan dia akan dikenang sebagai detektif yang menodai pemakaman pahlawan. Tetapi jika dia mengabaikan Rex dan sesuatu yang mengerikan terjadi, Rex membuat keputusan untuknya. Gembala Jerman itu tiba-tiba menerjang ke arah peti mati, tubuhnya yang kuat menghantam mahoni yang dipoles dengan suara yang bergema di seluruh gereja seperti tembakan. Cakarnya menggaruk-garuk dengan putus asa di jahitan tempat tutup bertemu dengan alas, dan rengekannya meningkat menjadi ratapan tajam yang membuat bulu kuduk setiap orang di tempat kudus berdiri. Yesus, Maria dan Yusuf, bisik Nyonya Kowalski dari baris belakang, menyalip dirinya secara refleks. Cukup. Sarah menyatakan suaranya memotong kekacauan dengan otoritas mutlak. Kita akan membuka peti mati sekarang. Keheningan yang menyusul memekakan telinga. Martha Harrison menatap Sarah dengan campuran ngeri dan sesuatu yang mungkin harapan. Wajah pendeta Thompson memucat seperti anggur komuni. Seluruh jemaat tampaknya menahan napas. Detektif Mitchell, kata pendeta itu dengan hati-hati, saya tidak dapat mengizinkan tindakan seperti itu. Keluarga harus memberikan persetujuan. Direktur pemakaman harus hadir. Ada pertimbangan hukum. Ada kehidupan yang dipertaruhkan, sela Sarah, meskipun dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia tahu itu dengan kepastian seperti itu. Rex mencoba menyelamatkan seseorang. Aku bisa merasakannya. Martha Harrison terdiam sesaat, matanya bergerak dari Sarah ke Rex, ke peti mati yang berisi satu-satunya anaknya. Ketika dia akhirnya berbicara, suaranya hampir tidak terdengar, tetapi terdengar jelas di seluruh tempat kudus yang sunyi. Jika ada kesempatan sekalipun, dia mulai, lalu berhenti, mengumpulkan keberaniannya. Jika ada kemungkinan bahwa Michaelku mencoba menyelamatkan sesuatu, seseorang, maka kita harus tahu. Kita harus menghormati itu. Dia menatap langsung ke pendeta Thompson, wajahnya yang berduka diatur dengan tekad. Buka itu. Buka peti mati putraku. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air yang tenang,
mengirim ria kejutan melalui jemaat. Beberapa orang berdiri untuk pergi sebagai protes, yang lain maju ke depan, tidak dapat menahan rasa ingin tahu yang mengerikan tentang apa yang mungkin mereka temukan. Rex merasakan perubahan energi di ruangan dan melipat gandakan usahanya. Cakarnya sekarang meninggalkan goresan yang sebenarnya pada lapisan peti mati. Sarah mengangguk kepada Jack Morrison dan petugas Derek Chen, yang telah bergerak lebih dekat ke altar. "Bantu aku dengan ini," katanya dengan suara yang mantap, meskipun jantungnya berdebar kencang. Saat mereka mendekati peti mati, Rex mundur cukup jauh untuk memberi mereka ruang untuk bekerja, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan tempat di mana dia telah menggaruk. Seluruh tubuhnya gemetar karena antisipasi, dengan urgensi, dengan sesuatu yang tampak luar biasa seperti harapan. Kunci-kunci itu terbuka dengan suara yang tampak tidak wajar keras di tengah keheningan yang tegang. Tangan Sarah gemetar saat dia bersiap untuk mengangkat tutupnya, mengetahui bahwa apapun yang mereka temukan di dalam akan mengubah segalanya menjadi lebih baik atau lebih buruk. Waktu tanpa terhenti saat detektif itu menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk menemukan apa yang telah mendorong Rex untuk melakukan tindakan putus asa seperti itu. Rahasia apa yang telah dibawa Michael Harrison ke kuburnya, dan kehidupan apa yang mungkin bergantung pada keputusan mereka untuk mempercayai keyakinan anjing yang tak tergoyahkan bahwa sesuatu yang berharga perlu diselamatkan. Tutup peti mati, diangkat dengan desiran lembut seperti napas yang tertahan, akhirnya dilepaskan. Tangan Sarah gemetar saat dia dan kedua petugas dengan hati-hati mengangkat bagian atas mahoni yang berat, memperlihatkan sosok Michael Harrison yang damai, yang diselimuti seragam biru gaunnya. Bendera Amerika telah dilipat dengan presisi militer dan ditempatkan di sampingnya, dan lencananya berkilauan di dadanya dalam cahaya sore yang menyaring melalui jendela kaca patri gereja. Untuk sesaat, tidak ada yang tampak salah. Michael tampak persis seperti seharusnya, bermartabat, tenang, tangan terlipat di dadanya, dalam istirahat abadi. Desahan kebingungan kolektif mengalir melalui jemaat. Wali kota Hendris mulai berdeham, mempersiapkan apa yang pasti akan menjadi teguran tajam tentang mengganggu orang mati berdasarkan histeria hewan. Tetapi Rex belum selesai. Gembala Jerman mendekati peti mati yang terbuka dengan rasa hormat yang membungkam setiap kritikus di tempat kudus. Gerakannya hati-hati, bertujuan, saat dia mengendus di sepanjang tepi jaket seragam Michael. Ekornya tidak bergoyang. Ini bukan perilaku main-main. Ini adalah intensitas fokus dari anjing pekerja yang telah menemukan apa yang dia cari. Kemudian Sarah melihatnya, tonjolan kecil di saku jaket Michael yang tidak terlihat ketika peti mati ditutup. Sesuatu terselip di dalam saku dada bagian dalam seragam gaunnya, sesuatu yang menciptakan garis luar yang cukup untuk menarik perhatian terlatih seseorang yang tahu apa yang harus dicari. Di sana, bisiknya, menunjuk ke ketidakberaturan yang nyaris tidak terlihat. Rex menemukan sesuatu. Pendeta Thompson mencondongkan tubuh lebih dekat, keraguannya berselisih dengan rasa ingin tahu yang berkembang. "Saya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, detektif. Mungkin gangguan ini sudah cukup jauh." Gonggongan tajam Rex memotong kata-kata pendeta. Anjing itu menatap langsung ke saku jaket Michael, telinganya tegak ke depan dalam posisi waspada yang dikenali oleh setiap petugas K9 di daerah itu sebagai target yang diperoleh. Jantung Sarah berdebar kencang saat dia meraih seragam Michael. Naluri detektifnya berteriak bahwa ini melanggar setiap protokol tentang tempat kejadian perkara dan pelestarian bukti, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa apapun yang telah dideteksi Rex, itu adalah masalah hidup dan mati. Jari-jarinya menemukan bukaan saku dan merasakan sesuatu yang tidak terduga, bukan tepi keras kertas atau efek pribadi, tetapi sesuatu yang lembut dan hangat. Ya Tuhan, dia menarik napas, wajahnya memucat saat tangannya bersentuhan dengan benda misterius itu. Kehangatan itu bukan panas tubuh sisa, itu adalah sesuatu yang hidup. Dengan sangat hati-hati, jari-jari Sarah menjelajahi isi saku itu. Tangan terlatihnya, yang terbiasa menangani bukti dan menggeledah tersangka, menemukan sesuatu yang tidak masuk akal dalam konteks pemakaman. Kain lembut, anggota badan kecil, bisikan gerakan yang paling samar. Apa itu? Suara Martha Harrison pecah dengan campuran ketakutan dan harapan putus asa. Jawaban Sarah datang bukan dalam kata-kata tetapi dalam tindakan. Dia dengan hati-hati mengeluarkan bungkusan kecil dari saku jaket Michael, seekor anak anjing Golden Retriever kecil, tidak lebih dari 3 minggu, dibungkus dengan apa yang tampak sebagai salah satu kaos polisi lama Michael. Anak anjing itu tidak sadarkan diri tetapi bernapas, dadanya yang kecil naik dan turun dengan napas yang dangkal dan cepat. Desahan kolektif dari jemaat terdengar 3 blok jauhnya. Ya Tuhan, bisik Dr. Reynolds, 72 tahun pengalaman veterinerinya langsung bekerja. Si kecil itu hipotermia dan dehidrasi, tanpa perawatan yang tepat selama berhari-hari, dari kelihatannya.
Anak anjing itu hampir tidak sebesar kedua tangan Sarah yang ditangkupkan bersama, bulu emasnya kusut dan kusam. Matanya masih tertutup seperti hewan yang sangat muda, dan lidah merah muda kecilnya sedikit menonjol dari mulutnya. Yang paling mengkhawatirkan dari semuanya, napasnya berat dan tidak teratur. Rex merengek pelan dan bergerak lebih dekat ke Sarah, kepalanya yang besar melayang melindungi di atas bentuk kecil itu. Energi paniknya sebelumnya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut tetapi tidak kurang intens. Perhatian terfokus dari seorang wali yang telah berhasil menyelesaikan misinya. Bagaimana ini mungkin? Pendeta Thompson tergagap, kepastian teologisnya terguncang oleh pemandangan mustahil di hadapannya. Bagaimana makhluk hidup bisa bertahan di dalam peti mati tertutup selama 3 hari? Martha Harrison melangkah maju, wajahnya yang berduka sekarang diterangi oleh sesuatu yang tampak seperti keajaiban. Michael, bisiknya, mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kecil anak anjing itu. Apa yang kau lakukan, nak? Dr. Reynolds sudah bergerak, artritisnya terlupakan, saat dia dengan lembut mengambil anak anjing itu dari tangan Sarah. Jari-jarinya yang berpengalaman memeriksa tanda-tanda vital, merasakan tingkat hidrasi, menilai kondisi makhluk kecil itu dengan keterampilan hampir 5 dekade praktik veteriner. Si kecil ini telah dilindungi dari yang terburuk, dia mengumumkan suaranya tegang, dengan kekhawatiran profesional. Dibungkus dengan hangat, disimpan dekat dengan baik, dijaga terisolasi entah bagaimana. Tapi dia dalam masalah serius, dehidrasi parah, hipotermia. Mungkin belum makan sejak dia diambil dari ibunya. Dia, Sarah, bertanya, pikirannya sebagai detektif sudah bekerja untuk menyusun teka-teki. Betina, mungkin 3 minggu, Golden Retriever dari kelihatannya, terlalu muda untuk dipisahkan dari ibunya, terlalu muda untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Wajah keriput Dr. Reynolds suram. Dia punya mungkin 1 jam, paling banyak 2 jam sebelum gagal organ dimulai. Jemaat berdengung dengan bisikan terkejut dan gumaman bingung. Beberapa orang menangis secara terbuka, diliputi oleh cambukan emosional saat itu. Orang-orang lain membeku dalam ketidakpercayaan, berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, mengabadikan gambar yang segera menyebar di media sosial dengan tanda pagar seperti keajaiban di Cedar Falls dan pahlawan sampai akhir. Saya tidak mengerti, kata Margaret Foster, sekretaris gereja, yang membanggakan diri karena menjaga ketertiban dalam segala hal. Dari mana binatang ini berasal? Bagaimana bisa masuk ke dalam peti mati petugas Harrison? Sarah sudah memikirkan kronologi kejadian dalam benaknya sebagai seorang detektif. Michael telah terbunuh 3 hari yang lalu saat pemeriksaan lalu lintas rutin yang berjalan tidak sesuai rencana. Tersangka, seorang pengedar narkoba yang dikenal bernama Tommy Vanche, melepaskan tembakan ketika Michael mendekati kendaraannya. Michael membalas tembakan, melukai Vanche sebelum akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Kasus ini tampak jelas, kematian yang tragis namun jelas karena tugas. Namun, sekarang semuanya berbeda. Kehadiran anak anjing itu menunjukkan bahwa saat-saat terakhir Michael tidak seperti yang diasumsikan siapapun. Dia tidak hanya terbunuh saat bertugas. Dia telah melindungi sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak bersalah, sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan hingga mati. Perilaku Rex tiba-tiba menjadi sangat masuk akal. Anjing gembala Jerman itu telah menghabiskan 3 hari mengetahui bahwa ada nyawa yang terancam, bahwa tindakan heroik terakhir rekannya belum selesai. Karena tidak dapat berkomunikasi dengan kata-kata, dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia menolak untuk menyerah, menolak untuk membiarkan pemakaman dilanjutkan, menolak untuk membiarkan anak anjing itu mati tanpa diketahui dan tanpa diratapi. Kita perlu membawanya ke klinik hewan segera, Dr. Reynolds mengumumkan dengan suaranya, membawa otoritas seorang pria yang terbiasa dengan keputusan hidup dan mati. Saya punya cairan infus, peralatan penghangat, semua yang dia butuhkan, tetapi kita harus berpacu dengan waktu di sini. Seolah dipanggil oleh urgensi dalam suaranya, anak anjing itu bergerak sedikit di tangan dokter hewan tua itu. Mulut kecilnya terbuka dalam suara mengeong tanpa suara dan satu cakar kecil yang sangat kecil menekuk kain kaos Michael. Jemaat menahan napas secara bersamaan. Pada saat itu, tempat suci terasa kurang seperti tempat berduka dan lebih seperti tempat keajaiban. Jendela-jendela kaca patri tampak bersinar lebih terang, memancarkan pola pelangi di seluruh adegan pemakaman paling tidak biasa dalam sejarah Cedar Falls. Martha Harrison melangkah lebih dekat ke Dr. Reynolds, matanya tertuju pada makhluk kecil yang entah bagaimana terhubung dengan saat-saat terakhir putranya. Apa yang Anda butuhkan dari kami, dokter? Bagaimana kami bisa membantu menyelamatkannya? Doa tidak akan menyakitkan, jawab dokter hewan tua itu dengan sedikit senyum.
dan mungkin seseorang untuk membantu saya di klinik. Si kecil ini akan membutuhkan perawatan sepanjang waktu selama beberapa hari ke depan. Sarah menunduk ke arah Rex, yang sedang mengawasi anak anjing itu dengan fokus intens seorang pelindung yang mengerti bahwa penjagaannya masih jauh dari selesai. Mata anjing gembala Jerman itu bertemu dengan matanya dan pada saat itu dia mengerti persis apa misi terakhir Michael dan apa misi baru Rex nantinya. Klinik hewan Dr. Reynolds saat ini, pukul 3:47 sore. Lampu neon di atas kepala berdengung dengan stabil di ruang perawatan Dr. Reynolds saat dia bekerja dengan presisi metodis seorang ahli bedah. Anak anjing Golden Retriever kecil itu terbaring tak bergerak di atas alas penghangat. Napasnya sangat dangkal sehingga hampir tidak terlihat. Jalur infus, yang sangat kecil, mengalirkan cairan penyelamat nyawa ke dalam sistem tubuhnya yang dehidrasi, sementara monitor jantung berbunyi dengan ritme tidak teratur yang mengkhawatirkan. "Ayo, kecil," bisik dokter, tangannya yang keriput menyesuaikan lampu penghangat di atas tubuh kecilnya. "Ayahmu tidak menyelamatkanmu hanya agar kamu menyerah sekarang." Rex telah memposisikan dirinya sedekat mungkin dengan meja pemeriksaan yang diizinkan Sarah, matanya yang gelap tidak pernah meninggalkan anak anjing itu. Penjagaan anjing gembala Jerman itu mutlak. Dia belum makan, belum minum air, bahkan belum mengakui suguhan yang ditawarkan oleh anggota jemaat yang bermaksud baik. Seluruh keberadaannya terfokus pada kehidupan rapuh yang telah dilindungi Michael hingga mati. Sarah mondar-mandir di ruang tunggu klinik kecil, ponselnya menempel di telinganya saat dia berbicara dengan unit investigasi polisi negara bagian Colorado. "Tidak, saya perlu Anda membuka kembali kasus Harrison segera. Kami menemukan bukti yang benar-benar mengubah kronologi." "Ya, saya bilang bukti hidup." Melalui jendela kaca ruang perawatan, dia bisa melihat Dr. Reynolds bekerja dengan efisiensi putus asa seorang pria yang berpacu dengan waktu. Suhu tubuh anak anjing itu sangat rendah, kadar gula darahnya sangat habis. Setiap menit yang berlalu tanpa perbaikan mengurangi peluangnya untuk bertahan hidup. 3 hari sebelumnya, Jalan Raya Pedesaan 285, pukul 6:23 sore, mobil patroli Michael Harrison mencapai puncak bukit yang menghadap jembatan Miller S. Creek tepat saat matahari mulai terbenam di belakang pegunungan Colorado. Dia menanggapi laporan tentang kendaraan yang ditinggalkan ketika dia melihat sesuatu yang membuatnya segera menepi. Sebuah kotak kardus yang duduk sendirian di pinggir jalan, bergerak sedikit tertiup angin malam. Pelatihannya mengatakan kepadanya untuk berhati-hati. Paket yang ditinggalkan dapat berisi apa saja mulai dari narkoba hingga bahan peledak, tetapi nalurinya, yang biasa oleh 6 tahun bermitra dengan Rex, mengatakan kepadanya sesuatu yang berbeda. Ini bukan ancaman. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan bantuan. Michael mendekati kota itu perlahan, tangannya bertumpu pada senjata dinasnya, karena kebiasaan daripada kekhawatiran yang tulus. Apa yang dia temukan di dalam membuat hatinya hancur dan mengubah segalanya tentang apa yang akan menjadi patroli terakhirnya. Seekor induk Golden Retriever tergeletak mati di dalam kotak, tubuhnya masih hangat, tetapi hidupnya sudah hilang. Meringkuk di perutnya ada seekor anak anjing kecil, mungkin berumur 3 minggu, mengeong dengan menyedihkan dan mencoba menyusu dari ibu yang tidak lagi dapat memberikan kenyamanan. Seseorang telah membuang mereka berdua, membiarkan mereka mati sendirian di pinggir jalan. "Ya Tuhan," bisik Michael dengan suara tercekat oleh emosi. Dia telah melihat banyak kekejaman selama bertugas di kepolisian, tetapi penelantaran hewan selalu paling membuatnya terpukul. Mungkin karena Rex pernah ditelantarkan, atau mungkin itu hanya ketidakadilan mendasar dari menyakiti makhluk yang tidak bisa membela diri. Anak anjing itu berwarna keemasan dengan tanda putih di dada dan cakarnya, sangat kecil dan sama sekali tidak berdaya. Ketika Michael dengan lembut mengangkatnya dari kotak, dia muat dengan mudah di salah satu tangannya yang besar. Tubuh kecilnya gemetar karena kedinginan dan kelaparan. "Jangan khawatir, gadis kecil," gumamnya, menyelipkannya di dalam jaketnya di dadanya. "Aku sudah mendapatimu sekarang, tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Seharusnya dia menelepon pengendali hewan. Protokol menetapkan bahwa hewan yang ditinggalkan harus diserahkan kepada pihak berwenang yang tepat, tetapi penampungan hewan cedar fals penuh sesak dan kekurangan dana, dan anak anjing berumur 3 minggu tanpa ibunya kemungkinan akan diutanasia dalam beberapa jam. Michael tidak tahan dengan pikiran itu. Sebagai gantinya, dia mengirimkan posisinya melalui radio dan menuju kota, berencana untuk membawa anak anjing itu ke Dr. Reynolds. Dokter hewan tua itu memiliki titik lemah untuk kasus penyelamatan dan akan tahu persis bagaimana merawat hewan muda seperti itu. Michael bahkan mulai memikirkan nama. Harapan, tanpa tepat mengingat keadaannya saat ini. Klinik Dr. Reynolds saat ini, pukul 4:15 sore. Suhu intinya naik perlahan,
Dokter mengumumkan kepada kerumunan kecil yang telah berkumpul di ruang tunggunya, tetapi dia masih kritis. Beberapa jam ke depan akan memberitahu kita segalanya. Martha Harrison duduk di kursi plastik, gaun pemakamannya kusut dan matanya merah karena menangis. Dia menggenggam tisu di satu tangan dan tali Rex di tangan lainnya, meskipun anjing gembala Jerman itu tidak menunjukkan minat untuk meninggalkan posnya di dekat jendela ruang perawatan. "Dokter," katanya pelan, "apakah Anda benar-benar berpikir Michael mencoba menyelamatkannya ketika dia meninggal?" Dr. Reynolds mendongak dari monitornya dan menatap matanya melalui kaca. "Nyonya Harrison, saya kenal putra Anda sejak dia masih kecil. Anak itu tidak pernah bertemu dengan hewan liar yang tidak bisa dia cintai. Jika dia membawa si kecil ini bersamanya ketika pengedar itu mulai menembak, dia akan melindunginya dengan nyawanya sendiri." Berat pernyataan itu menutupi ruangan seperti selimut. Michael tidak hanya meninggal saat bertugas, dia meninggal sebagai pelindung, seorang penjaga, seorang pria yang menghargai kehidupan yang tidak bersalah di atas keselamatannya sendiri. 3 hari sebelumnya, Jalan Raya 285, pukul 6:45 sore, Michael hanya 2 mil dari kota ketika dia melihat sedan yang melaju kencang di kaca spionnya. Mobil itu melaju dengan tidak menentu, jelas melebihi batas kecepatan setidaknya 20 mil per jam. Dengan anak anjing itu meringkuk dengan aman di dalam jaketnya, Michael mengaktifkan lampu daruratnya dan mulai mengejar. Sedan itu milik Tommy Vanci, seorang pengedar narkoba kelas teri dengan riwayat tuduhan penyerangan dan surat perintah penangkapannya atas tuduhan perdagangan. Ketika mobil patroli Michael muncul di belakangnya, Vanci panik. Dia telah menggunakan metamfetamin selama 18 jam berturut-turut dan membawa kokain yang cukup untuk menjamin hukuman penjara yang lama. Apa yang seharusnya menjadi pemeriksaan lalu lintas rutin menjadi konfrontasi mematikan ketika Vanci memutuskan lebih baik membunuh seorang polisi daripada kembali ke penjara. Michael baru saja keluar dari mobil patrolinya, satu tangannya melindungi anak anjing itu di dalam jaketnya, ketika Vanci melepaskan tembakan melalui jendela belakangnya. Peluru pertama mengenai Michael di bahu, membuatnya berputar dan menjatuhkannya ke tanah di belakang kendaraannya. Bahkan saat dia jatuh, satu-satunya pikiran Michael adalah melindungi kehidupan kecil yang menempel di dadanya. Dia berhasil membuka resleting jaketnya dan membungkus anak anjing itu lebih erat di dalam kaos polisinya, menciptakan kepompong yang hangat dan aman yang mungkin memberinya kesempatan untuk bertahan hidup apapun yang terjadi selanjutnya. Baku tembak berlangsung kurang dari 30 detik. Michael, terluka dan melemah, berhasil membalas tembakan dan melukai Vanci sebelum peluru kedua menemukan sasarannya. Saat penglihatannya kabur dan kekuatannya memudar, Michael menggunakan saat-saat terakhir kesadarannya untuk mengamankan anak anjing itu di dalam jaket resminya, yang dia kenakan ke pengadilan pagi itu dan lupa untuk menggantinya. Klinik Dr. Reynolds saat ini, pukul 4:43 sore. Mata anak anjing itu terbuka untuk pertama kalinya sejak dia diselamatkan. Matanya berwarna coklat, dan tampaknya langsung fokus pada wajah besar Rex, yang menempel di partisi kaca. "Ya Tuhan," dokter menghela napas dengan suara penuh keheranan. "Lihat itu." Dia menatap langsung Rex, seperti dia tahu dia adalah orang yang menyelamatkannya. Rex mengeluarkan suara merengek pelan, vokalisasi pertama yang dia lakukan sejak di gereja. Ekornya bergoyang ragu-ragu saat mulut kecil anak anjing itu terbuka dalam suara mengeong tanpa suara. Sarah merasakan air mata mengalir di pipinya saat dia menyaksikan interaksi antara anjing gembala Jerman yang besar dan anak anjing yang rapuh itu. "Dia akan berhasil, bukan, dokter?" "Terlalu dini untuk mengatakan dengan pasti," jawab dokter hewan itu, tetapi suaranya membawa lebih banyak harapan daripada 1 jam yang lalu. "Tapi dia seorang pejuang, sama seperti ayahnya dulu, dan dia memiliki Rex yang menjaganya sekarang." Melalui jendela, mereka bisa melihat anak anjing itu mencoba mengangkat kepalanya. Matanya yang coklat mengikuti gerakan Rex saat dia berjalan perlahan di sepanjang kaca. Seolah-olah dia mengerti bahwa kehadiran pelindung yang besar ini terhubung dengan kehangatan dan keamanan yang dia ketahui selama saat-saat tergelapnya. Martha Harrison berdiri perlahan, radang sendinya memprotes, setelah berjam-jam duduk di kursi klinik yang tidak nyaman. "Dokter, ketika dia sudah cukup sehat, ketika dia siap untuk memiliki rumah." "Ya, Bu, saya ingin membawanya. Mereka berdua, Rex dan anak anjing itu. Mereka milik bersama sekarang, bukan?" Dr. Reynolds tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. "Nyonya Harrison, saya pikir itulah yang diinginkan Michael." Di luar klinik, berita tentang keajaiban di gereja Metodis Cedar Falls menyebar lebih cepat daripada api liar. Posting media sosial yang menandai Ashka, Rex New dan Hash misi terakhir Michael menjadi viral,
Dibagikan oleh ribuan orang yang tidak percaya dengan kisah luar biasa tentang kesetiaan seekor anjing yang tak tergoyahkan dan tindakan cinta terakhir seorang pahlawan. Namun, di dalam ruang perawatan kecil, tidak ada yang penting dari itu. Yang terpenting adalah bunyi monitor yang stabil, dengungan lembut peralatan penghangat, dan pemandangan anak anjing golden kecil yang membuka matanya untuk melihat anjing gembala Jerman yang menolak untuk membiarkannya mati, dilupakan dan sendirian. Bunyi monitor jantung yang stabil berubah menjadi staccato tidak teratur yang membuat darah Dr. Reynolds menjadi dingin. Pada pukul 5:23 sore, tepat 36 menit setelah anak anjing itu pertama kali membuka matanya, tanda-tanda vitalnya mulai menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Suhu tubuh anak anjing golden kecil itu turun drastis meskipun ada lampu penghangat. Napasnya menjadi berat dan tidak menentu dan detak jantungnya melonjak dengan berbahaya sebelum mulai memudar. Tidak, gumam dokter. Tangannya yang rematik bergerak dengan efisiensi putus asa saat alarm mulai berbunyi di seluruh klinik kecil. Ayo, sayang, jangan berani-berani menyerah pada kami sekarang. Rex menempelkan dirinya ke partisi kaca, tubuhnya yang besar gemetar saat dia merasakan krisis yang terjadi. Rengekan anjing gembala Jerman meningkat menjadi ratapan sedih yang tampaknya menggemakan peringatan elektronik yang memenuhi ruang perawatan. Cakarnya menggaruk lantai linoleum saat dia mondar-mandir dengan panik, tidak dapat menjangkau makhluk kecil yang telah bersumpah untuk dilindunginya. Sarah menerobos masuk dari ruang tunggu, naluri detektifnya mengenali suara darurat. Apa yang terjadi? Dia semakin membaik. Sistemnya mati, jawab dokter dengan muram, memeriksa jalur infus dan menyesuaikan dosis obat dengan tangan yang belum pernah gemetar seperti ini dalam beberapa dekade. Terkadang terjadi dengan kasus trauma berat, tubuh bertahan cukup lama untuk merasa aman, lalu melepaskannya. Dia telah mengalami terlalu banyak. Martha Harrison muncul di ambang pintu, wajahnya pucat, saat dia melihat pemandangan itu. Monitor yang tadinya berbunyi meyakinkan beberapa menit sebelumnya sekarang menjeritkan peringatan dan suara elektronik yang berbicara tentang organ yang gagal dan kehidupan yang memudar. Tindakan heroik terakhir putranya menghilang di depan mata mereka dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tidak bisakah Anda memberinya sesuatu? Mohon Sarah, suaranya pecah karena putus asa. Harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dr. Reynolds menggelengkan kepalanya perlahan, 72 tahun pengalamannya sebagai dokter hewan mengatakan kepadanya apa yang hatinya menolak untuk menerima. Saya telah melakukan segala sesuatu yang mungkin secara medis, cairan infus, protokol penghangat, suplemen glukosa, stimulan jantung, tetapi dia terlalu kecil, sudah terlalu lama tanpa perawatan yang tepat. Tubuhnya tidak memiliki cadangan untuk melawan lagi. Napas anak anjing itu menjadi semakin dangkal. Setiap tarikan napas kecil, perjuangan melawan yang tak terhindarkan. Mata coklatnya, yang tadinya begitu cerah dan waspada hanya 1 jam sebelumnya, semakin redup. Perlawanan meninggalkan tubuh kecilnya satu napas berat pada satu waktu. Penderitaan Rex sangat terasa. Anjing gembala Jerman itu mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan lolongan yang tampaknya berasal dari kedalaman jiwanya. Suara kesedihan dan kehilangan yang berbicara tentang ikatan yang terputus dan janji yang diingkari. Tangisannya bergema di seluruh klinik dengan emosi mentah sehingga setiap orang yang hadir merasakan hati mereka hancur bersamanya. Dia tidak akan berhasil, kan? Bisik Martha dengan air mata mengalir di pipinya saat dia menyaksikan monitor mencatat angka yang semakin mengerikan. Dr. Reynolds tidak sanggup menjawab secara langsung. Sebagai gantinya, dia dengan lembut membelai kepala kecil anak anjing itu dengan satu jari yang keriput. Sentuhannya sangat lembut meskipun besarnya kegagalannya. Saya minta maaf, katanya pelan. Saya sangat minta maaf. Kata-kata itu menggantung di udara seperti hukuman mati. Sarah merasakan lututnya melemah saat beban penuh dari apa yang terjadi menimpanya. Mereka telah mendekati keajaiban, telah mengalami kegembiraan penemuan dan penyelamatan, hanya untuk menyaksikan tanpa daya saat kematian mengklaim hadiahnya. Lagi pula, pengorbanan Michael akan sia-sia. Tindakan cinta terakhirnya akan berakhir dengan tragedi. Rex tampaknya mengerti bahwa akhir sudah dekat. Mondar-mandirnya yang panik berhenti tiba-tiba dan dia duduk menghadap jendela ruang perawatan dengan postur disiplin seorang tentara yang berdiri berjaga. Matanya yang gelap tertuju pada tubuh anak anjing yang masih diam dan napasnya disinkronkan dengan napasnya. Seolah-olah dia entah bagaimana bisa berbagi kekuatannya, memberikan kekuatan hidupnya melalui kekuatan tekad belaka. Bunyi monitor jantung semakin lambat, semakin tidak teratur. Setiap jeda antara detak jantung meregang lebih lama dari yang terakhir, menandai waktu menuju keheningan yang tak terhindarkan. Dada kecil anak anjing itu hampir tidak naik dan turun. Napasnya sekarang sangat dangkal sehingga hampir tidak terlihat. Mungkin
Martha mulai lalu berhenti, suaranya tercekat oleh harapan yang tak terucapkan. Ada apa, Nyonya Harrison? Tanya Sarah, meraih kemungkinan apapun, tidak peduli seberapa jauh. Mungkin kita bisa membiarkan Rex masuk ke sini bersamanya, usul Martha, kata-katanya tumpah ruah. Mereka telah terhubung entah bagaimana sejak dia ditemukan. Bagaimana jika berada di dekatnya bisa membantu? Dr. Reynolds mengerutkan kening, pelatihan medisnya bertentangan dengan pemahamannya tentang ikatan misterius antara hewan. Ini sangat tidak teratur. Kami menjaga kondisi steril karena suatu alasan, dan Rex belum diobati untuk. Dokter, sela Sarah, suaranya membawa otoritas tenang seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun membuat keputusan hidup dan mati. Apa yang harus kita rugikan saat ini? Pertanyaan itu membungkam semua orang di ruangan itu. Monitor melanjutkan paduan suara elektronik mereka yang menurun, menandai kemerosotan anak anjing menuju kematian dengan presisi mekanis. Pengobatan tradisional telah mencapai batasnya. Mungkin sudah waktunya untuk mempercayai sesuatu yang tidak dapat diukur atau dikuantifikasi. Ikatan antara makhluk yang telah berbagi momen tergelap dan entah bagaimana menemukan satu sama lain dalam cahaya. Rex tampaknya merasakan perubahan energi di ruangan itu. Dia berdiri dan mendekati pintu ruang perawatan, gerakannya tenang dan terarah. Hilang sudah keputusasaan panik sebelumnya. Sekarang dia membawa dirinya dengan martabat tenang seorang penjaga yang bersiap untuk tugas terakhirnya. Baiklah, kata Dr. Reynolds akhirnya, suaranya berat dengan pasrah dan mungkin sentuhan harapan putus asa. Tapi kita melakukan ini dengan hati-hati. Rex tetap tenang, tidak ada gerakan tiba-tiba, dan jika saya mengatakan dia harus pergi, dia segera pergi. Sarah mengangguk dan membuka pintu ruang perawatan. Rex masuk dengan kehidmatan seseorang yang melangkah ke dalam katedral, tubuhnya yang besar bergerak dengan pertimbangan hati-hati. Dia mendekati meja pemeriksaan perlahan, hidungnya berkedut saat dia menghirup aroma anak anjing itu. Semakin pudar, sekarang memudar seperti segala sesuatu tentangnya. Anjing gembala Jerman itu memposisikan dirinya di samping meja, kepalanya yang besar sejajar dengan tubuh kecil anak anjing itu. Untuk sesaat dia hanya memperhatikannya berjuang untuk bernapas, matanya yang gelap mencerminkan kedalaman pemahaman yang tampak hampir manusiawi. Kemudian, dengan kelembutan tak terbatas, dia menundukkan kepalanya hingga hidungnya hampir tidak menyentuh bulu keemasannya. Efeknya langsung dan tidak dapat dijelaskan. Napas anak anjing itu, yang semakin lemah setiap menit, tampaknya sedikit stabil. Tubuh kecilnya, yang semakin dingin meskipun ada lampu penghangat, tampaknya menarik kehangatan dari kedekatan Rex. Yang paling luar biasa, bunyi tidak teratur monitor jantung mulai menemukan ritme yang lebih teratur. Apa-apaan ini? Dr. Reynolds menghela napas, matanya tertuju pada monitor dengan tidak percaya. Rex mulai mengeluarkan suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, getaran rendah dan bergemuruh yang tampaknya berasal dari kedalaman dadanya. Itu tidak sepenuhnya geraman, tidak sepenuhnya dengkuran, tetapi sesuatu yang sama sekali unik. Suara itu memenuhi ruang perawatan kecil dengan frekuensi yang tampaknya beresonansi dengan kehidupan itu sendiri. Apakah dia bernyanyi untuknya? Tanya Martha dengan heran, air matanya sejenak terlupakan saat dia menyaksikan sesuatu yang menentang penjelasan medis. Sarah mendapati dirinya menahan napas saat dia menyaksikan adegan yang mustahil itu terjadi. Anjing gembala Jerman besar yang telah menghabiskan 3 hari mencoba menyelamatkan nyawa yang bahkan tidak bisa dia lihat, sekarang menggunakan kehadirannya, kehangatannya, esensinya sendiri untuk menarik anak anjing yang sekarat kembali dari ambang kematian. Monitor menunjukkan perubahan yang tidak dapat dijelaskan oleh pelatihan medis Dr. Reynolds, tetapi hatinya dengan mudah menerimanya. Detak jantung stabil, suhu tubuh naik, napas menjadi lebih dalam dan lebih teratur. Entah bagaimana kedekatan Rex memberi anak anjing itu apa yang tidak bisa dilakukan oleh semua peralatan dan obat-obatan medis, kemauan untuk hidup. Ayo, kecil, Rex tampaknya berbisik melalui getarannya yang lembut. Ayahmu tidak menyelamatkanmu hanya agar kamu meninggalkan kami sekarang. Tetap bersama kami, tetap bersamaku. Mata anak anjing itu terbuka sekali lagi, dan kali ini mereka fokus dengan jelas pada wajah Rex, yang melayang melindunginya di atasnya. Mulut kecilnya terbuka dalam apa yang mungkin merupakan nguapan, atau mungkin merupakan upaya untuk menanggapi nyanyiannya. Bagaimanapun, itu adalah gerakan sukarela pertama yang dia lakukan sejak krisis dimulai. Ruangan itu menahan napas secara bersamaan saat hidup dan mati seimbang di tepi momen yang akan menentukan apakah pengorbanan terakhir Michael Harrison akan berakhir dengan kemenangan atau tragedi. Transformasi itu tidak kurang dari ajaib. Saat Rex melanjutkan nyanyiannya yang lembut dan bergemuruh, tanda-tanda vital anak anjing itu menguat setiap menit yang berlalu.
Detak jantungnya menemukan ritme yang stabil dan kuat yang membuat monitor berbunyi dengan keteraturan yang meyakinkan. Napasnya semakin dalam, bukan lagi tarikan napas dangkal dari makhluk yang berjuang untuk hidup, tetapi respirasi damai dari seseorang yang akhirnya aman. Saya belum pernah melihat yang seperti ini dalam 47 tahun praktik, bisik Dr. Reynolds. Suaranya dipenuhi kekaguman saat dia menyaksikan angka-angka pada peralatannya meningkat di luar apapun yang dapat dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Suhu tubuhnya naik, tekanan darahnya stabil, kadar oksigennya membaik. Sepertinya dia menarik kekuatan langsung dari Rex. Namun bahkan saat harapan tumbuh di ruang perawatan kecil, naluri detektif Sarah bekerja untuk menyusun gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi 3 hari lalu. Sesuatu tentang kronologi itu tidak cocok dan dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa mereka masih belum tahu kebenaran lengkap tentang saat-saat terakhir Michael. Dokter, katanya pelan, mengeluarkan buku catatannya. Ketika Anda memeriksa anak anjing itu awalnya, apakah Anda melihat sesuatu yang tidak biasa tentang kondisinya? Sesuatu yang mungkin memberitahu kita lebih banyak tentang apa yang terjadi? Dr. Reynolds dengan hati-hati memeriksa tanda-tanda vital anak anjing yang membaik sebelum menjawab. Ya, sekarang setelah Anda menyebutkannya, ada sesuatu. Dia mengalami dehidrasi dan hipotermia. Ya, tetapi tidak separah yang saya harapkan setelah 3 hari. Dan ada jejak apa yang tampak seperti pemberian makan tangan di sekitar mulutnya. Seseorang telah mencoba memberinya air atau susu. Martha Harrison mendongak dengan tajam. Pemberian makan tangan? Maksud Anda Michael merawatnya saat dia masih hidup? Itulah yang disarankan oleh bukti, jawab dokter. Si kecil ini tidak hanya bertahan hidup secara kebetulan. Seseorang secara aktif merawatnya, menjaganya tetap hangat, mungkin mencoba memberinya makan dengan apapun yang tersedia. Sarah merasakan potongan-potongan teka-teki itu saling cocok di benaknya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi unit bukti polisi negara bagian Colorado. Ini Detektif Mitchell. Saya perlu Anda memeriksa ulang mobil patroli petugas Harrison, khususnya mencari tanda-tanda bahwa dia merawat seekor hewan. Periksa botol, kain, apapun yang mungkin telah digunakan untuk memberi makan atau menghangatkan anak anjing. Saat Sarah melakukan panggilan, Rex mempertahankan penjagaannya di samping meja pemeriksaan. Anak anjing itu telah memutar kepala kecilnya ke arahnya dan mata coklatnya tetap tertuju pada wajahnya dengan intensitas yang berbicara tentang pengakuan yang mendalam. Seolah-olah dia mengerti bahwa kehadiran pelindung yang besar ini adalah alasan dia masih hidup. Martha mendekati meja perlahan, tangannya yang keriput menjangkau untuk dengan lembut membelai bulu keemasan anak anjing itu. Michael selalu mengatakan bahwa Rex bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Gumamnya, saya tidak pernah membayangkan itu sejauh ini. Anak anjing itu menanggapi sentuhan Martha dengan suara mengeong pelan, vokalisasi pertama yang dia lakukan sejak ditemukan. Itu lemah tapi jelas, suara kecil yang mengumumkan kepada dunia bahwa dia masih berjuang, masih hadir, masih sangat hidup. Ponsel Sarah berdengung dengan pesan teks dari tim bukti. Dia membacanya dengan cepat, matanya melebar dengan setiap baris. Mereka menemukannya, dia mengumumkan ke ruangan itu. Di mobil patroli Michael, botol bayi kosong, handuk basah, dan alas penghangat kecil yang dicolokkan ke stop kontak mobil. Dia mengubah mobil patrolinya menjadi tempat penitipan anak anjing darurat. Wahyu itu menghantam semua orang seperti pukulan fisik. Michael tidak hanya menemukan anak anjing itu dan menyembunyikannya. Dia secara aktif merawatnya, melakukan segala daya untuk menjaganya tetap hidup saat dia memikirkan solusi permanen. Patroli terakhirnya bukanlah pekerjaan polisi rutin. Itu adalah misi penyelamatan yang dia ambil dengan sukarela, mengetahui risikonya. Dia sedang menuju klinik saya ketika penembakan itu terjadi, kata Dr. Reynolds tiba-tiba, suaranya dipenuhi kepastian. Itu sebabnya dia berada di Jalan Raya 285 alih-alih rute patroli biasanya. Dia membawanya kepada saya. Martha mulai menangis lagi, tapi ini adalah air mata yang berbeda. Bukan kesedihan pahit karena kehilangan, melainkan kebahagiaan getir karena memahami tindakan kasih sayang terakhir putranya. Dia tidak mungkin membiarkannya mati begitu saja, bisiknya. Bukan itu Michael. Dia tidak pernah bisa berpaling dari sesuatu yang membutuhkan bantuan. Telepon Sarah berdering lagi, kali ini panggilan dari Sersan Patricia Myers di markas polisi negara bagian. Percakapan itu singkat tapi mencerahkan, dan ketika Sarah menutup telepon, wajahnya muram dengan pemahaman baru. Tersangka, Tommy Vance, sedang berbicara, ujarnya. Dia mencoba membuat kesepakatan, dan bagian dari pernyataannya mencakup detail tentang penembakan yang tidak ada dalam laporan awal. Detail seperti apa? Tanya Martha,
meskipun nadanya menunjukkan bahwa dia tidak yakin ingin tahu. Menurut Vance, Michael tidak langsung membalas tembakan ketika penembakan dimulai. Tersangka mengatakan Michael jatuh di belakang mobil patrolinya dan tampaknya melindungi sesuatu di dalam jaketnya. Vance mengira itu adalah pelindung tubuh atau senjata, tapi sekarang kita tahu itu adalah anak anjing itu. Dr. Reynolds selesai memandangi anak anjing itu, yang tumbuh semakin kuat dari menit ke menit di bawah pengawasan Rex yang protektif. Gambaran utuh tentang kepahlawanan Michael menjadi jelas. Ketika baku tembak dimulai, naluri pertamanya bukanlah untuk mengeluarkan senjatanya atau meminta bantuan. Itu adalah untuk melindungi kehidupan kecil yang telah dia rawat. Bahkan ketika peluru berterbangan di sekelilingnya, bahkan ketika hidupnya sendiri berada dalam bahaya, prioritas Michael adalah memastikan bahwa anak anjing itu akan selamat. Rex tampaknya merasakan beban emosional dari wahyu ini. Dia menyundul anak anjing itu dengan lembut, kepalanya yang besar memberikan kanopi pelindung di atas tubuh kecilnya. Ikatan di antara mereka semakin kuat secara nyata. Penjaga dan yang dilindungi, penyelamat dan yang diselamatkan, dihubungkan oleh cinta seorang pria yang telah memberikan hidupnya untuk mereka berdua. Ada sesuatu yang lain, kata Sarah pelan, melihat pesan lain di teleponnya. Tim bukti menemukan catatan tulisan tangan di mobil patroli Michael. Itu terselip di bawah kursi pengemudi. Dia mengangkat teleponnya, menampilkan foto tulisan tangan Michael yang familiar di selembar kertas yang tampak seperti telah disobek dari buku tilangnya. Martha mendekat untuk membaca kata-kata terakhir tertulis putranya, menemukannya di Jalan Raya 285. Induk anjing sudah pergi. Mungkin berumur 3 minggu, campuran Golden Retriever. Membawanya ke Dr. Reynolds. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong pastikan dia mendapatkan rumah yang baik. Dia pantas mendapatkan kesempatan, MH. Catatan itu bertanggal 3 hari sebelumnya dan diberi stempel waktu hanya 30 menit sebelum penembakan. Michael tahu dia mengambil risiko dengan menyimpang dari rute patrolinya, tahu bahwa membawa anak anjing itu dapat membahayakan kemampuannya untuk menanggapi ancaman, tetapi dia tetap membuat pilihan itu karena menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah lebih penting baginya daripada protokol atau keselamatan pribadi. Tangan Martha gemetar saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh layar telepon. Seolah-olah dia bisa entah bagaimana meraih melalui gambar digital untuk menyentuh kata-kata putranya untuk terakhir kalinya. Dia tahu, bisiknya. Entah bagaimana, dia tahu dia mungkin tidak berhasil dan dia ingin memastikan dia akan dirawat. Anak anjing itu, seolah menanggapi intensitas emosional di ruangan itu, mengeluarkan suara lembut lagi dan mencoba mengangkat kepalanya. Rex segera menurunkan hidungnya untuk menemuinya dan untuk sesaat mereka bersentuhan. Gembala Jerman besar dan Golden Retriever kecil, dihubungkan oleh tragedi dan harapan, oleh kehilangan dan cinta, oleh keinginan terakhir seorang pria yang menghargai kehidupan di atas segalanya. Dr. Reynolds memeriksa monitornya sekali lagi dan tersenyum, senyum tulus pertama yang dia kenakan sejak krisis dimulai. Vitalnya stabil sekarang, ujarnya. Detak jantung normal, suhu meningkat dengan stabil, pernapasan jelas dan kuat. Dia akan berhasil. Kata-kata itu memenuhi ruang perawatan kecil dengan sukacita yang begitu mendalam sehingga terasa hampir suci. Pengorbanan Michael tidak sia-sia. Tindakan cinta terakhirnya akan terus hidup dalam makhluk kecil yang dia lindungi sampai mati dan dalam ikatan antara dia dan anjing yang menolak untuk membiarkan kisahnya berakhir dalam tragedi. Rex mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Martha, mata gelapnya tampaknya mengomunikasikan sesuatu yang tidak membutuhkan kata-kata. Aku menjaganya sekarang. Dia tidak akan pernah sendirian lagi. Dan pada saat itu semua orang di ruangan itu mengerti bahwa ini bukan hanya akhir dari sebuah krisis. Itu adalah awal dari sesuatu yang indah, sesuatu yang akan menghormati ingatan Michael dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh monumen atau upacara apapun. 6 bulan kemudian, matahari pagi menyaring melalui tirai renda jendela dapur Martha Harrison, menciptakan pola lembut di lantai kayu keras tempat dua anjing yang sangat berbeda berbagi sarapan mereka. Rex, sekarang secara resmi pensiun dari dinas kepolisian, makan dengan ketelitian metodis seorang profesional karir, sementara di sampingnya seekor anak anjing Golden Retriever yang sehat bernama Hope menyiram makanannya dengan antusiasme tak terkendali yang hanya bisa dikumpulkan oleh anak anjing berusia 6 bulan. Pelan-pelan, nona kecil, Martha terkekeh, mengisi mangkuk air Hope. Makanan itu tidak akan kemana-mana. Hope berhenti makan cukup lama untuk menggoyangkan seluruh tubuhnya ke arah Martha, ekornya menciptakan angin puyuh emas kecil, sebelum dia kembali ke urusan sarapan yang serius. Rex mengawasinya dengan toleransi sabar seorang kakak laki-laki, sesekali menyundulnya dengan lembut ketika kegembiraannya mengancam untuk menjungkir balikan mangkuk makanannya. Transformasi dalam semua kehidupan mereka sangat luar biasa. Martha,
yang tampak hilang dalam kesedihan 6 bulan lalu, sekarang menjalani hari-harinya dengan tujuan yang diperbarui. Merawat Hope telah memberinya sesuatu untuk difokuskan di luar kehilangannya, sementara kehadiran Rex memberikan hubungan hidup dengan putranya yang membawa kenyamanan daripada rasa sakit. Sarah Mitchell tiba untuk kunjungan kopi mingguan mereka tepat ketika Martha menggantungkan handuk piringnya. Melalui jendela dapur mereka bisa melihat Hope dan Rex bermain di halaman belakang. Bulu keemasan anak anjing itu cemerlang di atas rumput Colorado yang hijau, saat dia mengejar bentuk sabar Rex di sekitar pohon ek tua yang telah dipanjat Michael sebagai seorang anak laki-laki. Lihat mereka, kata Sarah, duduk di kursi yang sudah dikenalnya di meja dapur Martha. Kadang-kadang saya pikir Hope percaya Rex adalah ayah kandungnya. Dalam segala hal yang penting, dia adalah, jawab Martha, menuangkan kopi ke dalam cangkir yang telah menjadi bagian dari rutinitas mereka seperti cerita yang mereka bagikan. Anjing itu mengajarkannya segalanya, cara duduk, cara diam, cara menjadi berani ketika guntur bergemuruh. Michael akan senang melihat mereka bersama. Dinding dapur menjadi bukti integrasi Hope ke dalam keluarga Harrison. Foto-foto menunjukkan pertumbuhannya dari makhluk kecil dan rapuh yang telah mereka selamatkan menjadi anjing muda yang bersemangat yang telah menjadi. Ada hari pertama Hope pulang dari klinik, dikerdilkan oleh bingkai besar Rex. Hope belajar berenang di Milleres Creek dengan Rex berdiri berjaga di tepi sungai. Hope mengenakan lencana polisi kecil yang telah dipesan Martha secara online, duduk dengan bangga di samping Rex dalam perlengkapan 9 resminya. Ada kabar dari kru film? Tanya Sarah, mengadu gula ke dalam kopinya. Martha mengangguk, ekspresinya mencampurkan kebanggaan dengan kekesalan lembut. Mereka akan berada di sini minggu depan untuk menyelesaikan syuting. Tampaknya kisah kami menyentuh lebih banyak hati daripada yang pernah kami bayangkan. Keajaiban di gereja Metodis Cedar Falls memang telah menarik perhatian nasional. Tanda pagar resmi telah dibagikan jutaan kali di seluruh platform media sosial. Jaringan berita besar telah meliput cerita itu. Organisasi penyelamat anjing telah menggunakannya untuk mempromosikan adopsi hewan dan sebuah kru film sekarang membuat film berdurasi penuh tentang ikatan antara manusia dan hewan. Tetapi bagi Martha, Sarah dan penduduk Cedar Falls, keajaiban sebenarnya bukanlah perhatian media. Itu adalah menyaksikan Hope tumbuh menjadi persis seperti jenis anjing yang akan dicintai Michael. Dia lembut dengan anak-anak, melindungi keluarganya dan memiliki kecerdasan yang mengingatkan semua orang yang mengenalnya akan keselamatannya yang tidak mungkin. Dr. Reynolds mampir kemarin, Martha melanjutkan, duduk di kursinya. Dia mengatakan perkembangan Hope luar biasa, tidak ada efek abadi dari traumanya, kesehatan sempurna, dan temperamen yang dia berhenti mencari kata yang tepat. Seperti Michael, Sarah selesai, protektif tetapi lembut, berani tetapi bijaksana. Melalui jendela mereka menyaksikan Rex mengajari Hope pelajaran improvisasi tentang kesabaran. Anjing yang lebih tua telah menemukan bola tenis dan mendemonstrasikan teknik pengambilan yang tepat, mendekat perlahan, mengambil dengan lembut, kembali dengan segera. Hope menyaksikan dengan konsentrasi intens seorang siswa yang berdedikasi. Kepalanya dimiringkan dengan cara yang selalu mengingatkan Martha pada Michael ketika dia sedang mempelajari sesuatu yang baru. Bel pintu berdering mengganggu kopi mereka dan Martha membuka pintu untuk menemukan Pendeta Thompson berdiri di berandanya dengan senyum hangat dan hidangan tertutup. Pagi, Martha. Membawakanmu beberapa roti jagung Agnes yang terkenal, katanya, menyerahkan piring. Juga ingin membahas upacara penahbisan untuk bulan depan. Dewan Kota Cedar Falls telah dengan suara bulat memilih untuk mendedikasikan taman kota baru untuk mengenang Michael, dengan monumen khusus yang menghormati ikatan antara petugas polisi dan mitra ke-9 mereka. Dedikasi akan berlangsung pada peringatan pertama penyelamatan Hope dan seluruh kota berencana untuk hadir. Rex dan Hope akan menjadi tamu kehormatan. Tentu saja, Pendeta Thompson melanjutkan, menyaksikan melalui jendela saat kedua anjing itu terlibat dalam apa yang tampaknya menjadi percakapan serius tentang protokol pengambilan tongkat yang tepat. Monumen itu akan menampilkan kedua cerita mereka, Rex sebagai pahlawan yang menolak untuk menyerah, dan Hope sebagai kehidupan yang diselamatkan melalui cinta dan tekad. Martha merasakan air mata menusuk matanya, tetapi mereka adalah air mata yang baik sekarang, air mata syukur daripada kesedihan. Michael akan sangat bangga, katanya pelan, bukan pada monumen atau perhatian, tetapi melihat bagaimana tindakan kebaikannya yang terakhir menciptakan sesuatu yang indah. Sarah bergabung dengan mereka di pintu dan bersama-sama mereka menyaksikan Hope mencoba meniru demonstrasi pengambilan Rex. Teknik anak anjing itu antusias jika tidak sempurna, tetapi dorongan sabar Rex tidak pernah goyah. Ketika Hope berhasil membawa bola kembali dan menjatuhkannya di kaki Rex, ekor anjing yang lebih tua itu bergoyang dengan bangga yang tulus. Itu cinta, di sana, Pendeta Thompson mengamati. Cinta murni, tanpa syarat,
jenis yang melihat potensi alih-alih masalah, kemungkinan alih-alih keterbatasan. Kebenaran dari kata-katanya terbukti dalam segala hal tentang perkembangan Hope. Di bawah bimbingan Rex, dia telah belajar tidak hanya kepatuhan dasar tetapi pelajaran yang lebih dalam tentang kesetiaan, keberanian, dan kasih sayang. Ketika kucing tetangga terjebak di pohon, Hope telah menggonggong dengan waspada sampai manusia datang untuk membantu. Ketika seorang gadis kecil jatuh dari sepedanya di depan rumah Martha, Hope dengan lembut menjilati air mata sementara Rex berdiri berjaga sampai orang tua anak itu tiba. Berbicara tentang cinta, kata Sarah sambil menyeringai, apakah Anda memberitahu Pendeta Thompson tentang pencapaian terbaru Hope? Mata Martha berbinar dengan kebanggaan seorang nenek. Tunjukkan padanya, Hope, panggilnya. Mendengar namanya, Hope melompat ke arah rumah, dengan Rex berlari di sampingnya. Ketika mereka mencapai beranda, Martha mengangkat tangannya dalam isyarat tinggal universal. Kedua anjing itu segera duduk, tetapi Hope menambahkan sentuhan istimewanya sendiri. Dia meletakkan cakarnya yang kecil di atas cakar besar Rex, sebuah gerakan yang telah dia kembangkan sepenuhnya sendiri. Aku akan diberkati, Pendeta Thompson menghela napas. Seolah-olah dia mengerti mereka adalah tim. Lebih dari sekadar tim, Martha mengoreksi dengan lembut. Mereka adalah keluarga, jenis keluarga yang melampaui biologi dan keadaan, disatukan oleh sesuatu yang lebih kuat dari darah. Seolah-olah untuk membuktikan maksudnya, Rex membungkuk untuk menyundul kepala emas Hope, dan anak anjing itu merespons dengan menekan lebih dekat ke kehangatannya yang protektif. Itu adalah gerakan yang sama yang telah mereka bagikan pada hari pertama di klinik Dr. Reynolds, sekarang disempurnakan oleh bulan-bulan kepercayaan yang tumbuh dan ikatan yang semakin dalam. Sarah memeriksa arlojinya dan dengan enggan berdiri untuk pergi. Aku berjanji pada kru film bahwa aku akan meninjau skrip terakhir mereka hari ini. Mereka ingin memastikan mereka menangkap kisah yang sebenarnya, bukan hanya bagian-bagian sensasional. Kisah yang sebenarnya, Martha mengulangi dengan serius, adalah bahwa cinta menemukan jalan, selalu menemukan jalan. Michael menyelamatkan Hope, Rex menyelamatkan mereka berdua, dan sekarang mereka menyelamatkanku dengan memberiku tujuan dan sukacita yang kupikir telah hilang selamanya. Saat mobil Sarah menghilang di jalan yang dipenuhi pepohonan, Martha duduk di ayunan berandanya dengan secangkir kopi segar. Rex segera memposisikan dirinya di kakinya sementara Hope meringkuk di sepetak sinar matahari di samping mereka. Bulu keemasannya menghangat di bawah sinar matahari Colorado. Kota Cedar Falls melanjutkan ritme hariannya di sekitar mereka. Bus sekolah membawa anak-anak ke kelas pagi, pekerja pos mengirimkan surat, tetangga pergi ke pekerjaan yang membuat komunitas kecil mereka berjalan. Tetapi di sini, di beranda Martha Harrison, waktu bergerak berbeda. Di sini, masa lalu dan masa kini ada dalam harmoni yang sempurna, dihubungkan oleh benang-benang cinta yang tidak dapat diputuskan oleh kematian. Kau tahu apa yang akan dikatakan ayahmu jika dia bisa melihatmu sekarang? Martha bertanya pada Hope, yang membuka satu mata mengantuk saat mendengar suaranya. Dia akan berkata, kau ternyata persis seperti yang seharusnya. Cantik, kuat, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu. Ekor Rex berdebam di papan beranda sebagai persetujuan dan Hope meregangkan tubuh dengan mewah di sepetak sinar mataharinya sebelum kembali tidur nyenyak. Mereka semua ada di rumah. Ibu janda yang telah menemukan tujuan baru, anjing polisi pensiunan yang telah menemukan bahwa melindungi dapat mengambil banyak bentuk, dan anak anjing emas yang telah tumbuh menjadi bukti hidup akan kekuatan cinta. Di kejauhan, lonceng gereja Metodis Cedar Falls memulai lagu siang mereka, lonceng yang sama yang telah berdering selama pemakaman Michael 6 bulan lalu. Tetapi hari ini musik mereka membawa pesan yang berbeda. Bukan tentang akhir tetapi tentang keberlanjutan, bukan tentang kehilangan tetapi tentang cinta yang ditemukan di tempat yang tidak terduga. Keluarga tidak selalu darah, bisik Martha, menggemakan kata-kata yang telah dia pelajari selama hari-hari sulit pertama itu, tetapi cinta selalu menemukan jalan. Dan pada pagi Colorado yang sempurna, dikelilingi oleh dua anjing yang mengajarinya bahwa keajaiban datang dalam banyak bentuk, Martha Harrison tahu dengan kepastian mutlak bahwa warisan putranya akan terus hidup, bukan hanya dalam monumen dan kenangan, tetapi dalam setiap tindakan kebaikan, setiap gerakan perlindungan, dan setiap saat ketika cinta terbukti lebih kuat daripada kehilangan. Kisah yang telah dimulai dengan gonggongan putus asa di tempat kudus gereja telah berubah menjadi sesuatu yang indah. Sebuah keluarga yang lahir dari tragedi, diperkuat oleh iman, dan disatukan oleh ikatan yang tak terpatahkan yang menghubungkan semua hati yang cukup berani untuk mencintai tanpa reservasi. Di dunia yang sering terasa terpecah dan tidak pasti, kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan abadi dari cinta tanpa syarat dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Gonggongan putus asa Rex di pemakaman Michael bukanlah hanya kesedihan. Itu adalah pengabdian murni, menolak untuk menyerah pada janji.
Saat kita menyaksikan hewan peliharaan kesayangan kita menua bersama kita diingatkan bahwa beberapa ikatan melampaui kata-kata, bahkan melampaui kematian itu sendiri. Martha Harrison, menghadapi kehilangan terdalam yang dapat dialami seorang ibu, menemukan tujuan baru dalam merawat Hope dan Rex. Kisah mereka membuktikan bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita, ketika kita merasa terlupakan atau sendirian, cinta memiliki cara ajaib untuk menciptakan keluarga baru, awal baru, dan alasan baru untuk tersenyum setiap pagi. Rex mengajari kita bahwa kesetiaan tidak berakhir dengan tugas. Itu berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Hope menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan kedua dapat tumbuh dari keadaan yang paling tragis, dan Martha menunjukkan bahwa kapasitas kita untuk mencintai dan memelihara tidak pernah berkurang seiring bertambahnya usia. Itu hanya menemukan wadah baru untuk dicurahkan. Kadang-kadang, keluarga yang paling kita butuhkan bukanlah keluarga tempat kita dilahirkan, tetapi keluarga yang memilih kita ketika kita paling membutuhkannya. Setiap matahari terbit membawa kemungkinan untuk koneksi, tujuan, dan sukacita yang tidak pernah kita bayangkan mungkin. Hewan peliharaan kesayangan apa dalam hidup Anda yang telah menunjukkan kepada Anda jenis kesetiaan yang tak tergoyahkan ini? Pernahkah Anda mengalami bagaimana merawat hewan membawa penyembuhan tak terduga selama masa sulit dalam hidup Anda? Silakan bagikan kisah hewan peliharaan Anda yang menghangatkan hati di komentar di bawah ini. Kami akan senang mendengar bagaimana hewan telah menyentuh hati Anda dan mengubah dunia Anda.